ini mobil segagah ini tampilan mirip Jeep Wrangler Rubicon, tapi harganya hanya setengahnya, hanya sekelas Fortuner Pajero Sport. Cina memang gila. Oke, kita ikuti kegilaan Cina ini ya. Semoga Indonesia melalui PT Pindad nanti bisa, ya nggak harus langsung menyamain ya, mengikuti gaya-gaya Cina ini dan lambat laun bisa bertempur di kancah internasional dunia otomotif. Oke, kita doakan ya. Kita lihat ulasannya seperti ini. Sahabat mata netizen, jangan lupa ikuti terus. Baik Motor resmi memperkenalkan diri di pasar otomotif Indonesia melalui kemitraan dengan PT Gio Distribusi Indonesia. Perusahaan yang bermarkas di Beijing ini menjadi brand asal Tiongkok terbaru yang meramaikan kancah perotomotifan nasional. Baik merupakan singkatan dari Beijing Automotive Group Co. Ltd. Eksistensinya sudah terbilang mapan di Tiongkok. Baik berdiri sejak 1958, bahkan telah masuk 5 besar pabrikan mobil terbesar di sana. Sementara PT JDI bertindak sebagai agen pemegang merek sekaligus sole distributor produk-produk baik di Indonesia. Kemitraannya telah disahkan dari 28 April lalu. JDI adalah salah satu anak perusahaan PT JHL Group yang memiliki 32 anak perusahaan di berbagai bidang, termasuk juga JHL Auto yang dulu sempat memegang merek Jeep. Makanya showroom sekaligus kantor pusat Bike Indonesia bertempat di JHL Auto Alam Sutra. Lalu SUV ini juga dilengkapi dengan kemampuan 4x4 yang tangguh, cocok untuk penggemar off-road. Peluncuran resmi Bike BJ40 Plus dan Bike X552 pada Selasa 14 Mei kemarin rupanya membuat pihak Prestige Motorcars tergiur untuk menjadi bagian dari jaringan distributor mobil asal Cina ini. Kalau kita lihat tampilannya, bukan tanpa sebab tampilannya mengingatkan kita ke mobil Jeep. Sebab Beijing Automotive Engineering Company adalah perusahaan pendahulu bike yang pernah bekerja sama dengan Jeep pada 1980-an. Salah satu hal pertama yang mencolok ketika melihat bike BJ40 Plus adalah kemiripannya yang mencolok dengan Jeep Wrangler Rubicon. Dari semua sudut pandang, bike BJ40 Plus berhasil menangkap esensi Rubicon. Di grill depan contohnya, grill berjumlah 5 lubang dengan bagian atasnya tidak penuh tapi tertutup kap mesin. Di bagian sampingnya dia mempunyai siluet mengotak alias boxy, tema yang masih tetap dipertahankan oleh mobil-mobil off-road dari kelas entry level sampai premium, mulai dari Suzuki Jimny sampai Mercedes-Benz G-Class. Lalu over fendernya yang besar jadi salah satu elemen yang paling mencolok. Over fender ini tidak hanya memberikan tampilan yang kekar dan tangguh, tetapi juga memberikan ruang yang cukup untuk ban besar yang akan membantu mengatasi medan jalan yang penuh rintangan dengan mudah. Kemudian atapnya yang rata serta desain belakangnya yang menarik dan memiliki ban serep model Konde. Lalu desain belakangnya yang identik dan bahkan lampu belakang yang simpel dengan teknologi full LED adalah bagian lain dari fitur desain yang mirip Rubicon yang dihadirkan oleh BJ40 Plus. Selain itu, BJ40 Plus memakai sasis tangga atau leather frame. Dimensinya memiliki panjang 4.630 mm, lebar 1.843 mm, tinggi 1.861 mm, dan wheelbase 2.730 mm. Sedikit lebih kecil dari Wrangler Rubicon 4 pintu. Kabinnya tampak mewah karena telah dibekali dengan berbagai fitur kenyamanan. BJ40 Plus ini dilengkapi dengan sistem hiburan berupa head unit layar sentuh mengambang, klaster instrumen serba digital, dan speaker berkualitas. Lalu kabinnya terasa lega, dan setirnya pakai model bagian bawah rata. Kemudian kursi joknya juga mampu mendekap tubuh dengan nyaman. Joknya tidak punya pengaturan untuk diatur lebih tinggi, hanya maju mundur dan sandaran ke belakang. Bukan tanpa sebab karena memang postur mobil sudah tinggi sehingga pandangan sangat luas ke depan.
Fitur lainnya yang tidak kalah menggoda yaitu tombol start-stopnya untuk menghidupkan mesin. Lalu ada rem parkir elektrik dan banyak lagi. Menariknya, lingkaran ventilasi udara atau kisi-kisi AC-nya disematkan logo bike di desainnya. Setelah itu, mobil ini hadir dalam format 5 penumpang. Sebagai sebuah kendaraan berkemampuan off-road, pabrikan menyematkan fitur-fitur kendali yang memudahkan operasi di berbagai medan jalan. Misalnya blind spot detection, low land departure warning system, kamera 360, dan low speed dynamic camera. Model ini juga telah beberapa kali mengikuti kejuaraan rally terberat di dunia, yaitu Paris-Dakar. BJ40 Plus di Indonesia hadir dengan satu pilihan mesin. Dia dibekali mesin bensin 4 silinder, 2000 DOHC dengan turbocharger, dan dipadukan dengan transmisi 8 percepatan. Sistem penggerak pun sudah menggunakan electronic transfer case dengan rear differential lock dari BorgWarner Jerman, yang sangat mumpuni untuk menerabas medan berat. BJ40 Plus dengan penggerak 4 roda ini bisa menghasilkan tenaga maksimum 220 horsepower dengan torsi maksimal 380 Nm yang dirasa cukup mumpuni untuk kondisi jalan dan alam di Indonesia. Bicara soal harganya, perkiraan harga BJ40 Plus ditaksir antara 799 juta rupiah hingga 860 juta rupiah. On the road, Jakarta. Artinya dengan kisaran harga tertingginya ini, bandrolnya bisa disebut hanya setengah dari Jeep Wrangler. Gimana menurut teman-teman? Itulah peperangan sesungguhnya ya di dunia otomotif, teman-teman. Kalau dulu Rubicon masih berjaya dengan satu-satunya, nggak ada yang lain ya, jangan salahkan Cina karena dia bisa berinovasi dengan penemuannya, teknologinya, sehingga dia bisa membuat yang dari fisiknya, bentuknya, bahkan teknologinya kan semakin canggih ke sini. Semuanya nggak kalah, tapi harganya hanya separuhnya. Jadi ya salut buat Cina, bukan terus jangan salahkan Cina kenapa bisa bikin murah ya. Pertanyaan kenapa nggak bisa bikin yang murah seperti Cina gitu, merasa keren sendiri terus bikin harga yang semaunya sendiri, ya sudah nggak bisa ke depannya karena sudah harus bersaing di dunia otomotif ya, di dunia internasional. Oke, semoga Indonesia akan mengikuti langkah-langkah ini karena sudah bisa ya, lewat PT Pindad sudah bisa membuat mobil yang keren ya, yang diminati juga oleh masyarakat, pesanan udah banyak, tinggal nanti semoga bisa dipermudah untuk memproduksinya karena terkait juga biaya yang besar. Oke, gitu terus mata netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.